Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para dulur-dulurku semuanya, selamat datang di Dolet Relief. Kali ini saya ingin membuat wayang, yaitu wayang Bambang Wisanggeni. Mungkin dulur-dulurku semuanya masih bingung siapa sih tokoh wayang yang ada di relief ini. Di relief ini saya akan mengilustrasikan atau membuat relief yaitu Bambang Wisanggeni. Bambang Wisanggeni adalah nama seorang tokoh pewayangan Jawa. Tokoh ini merupakan sisipan dalam kisah Mahabharata versi pewayangan. Karena kisahnya tidak terdapat dalam naskah Wiracarita Mahabharata karya Krishna Dwaipayana biasa dari India, dan nama Wisanggeni tidak ditemukan dalam naskah Mahabharata berbahasa Sanskerta terjemahan Kisari Mohan Ganguly. Tokoh Wisanggeni diciptakan khusus oleh pujangga Jawa untuk kisah pewayangan. Dalam kisah pewayangan, ia dikenal sebagai putra Arjuna yang lahir dari seorang bidadari bernama Batari Dresanala, putri Batara Brahma. Wisanggeni merupakan tokoh istimewa dalam pewayangan Jawa. Ia dikenal pemberani, tegas dalam bersikap, serta memiliki kesaktian yang luar biasa. Kisah kelahiran Wisanggeni diawali dengan kecemburuan Dewasrani, putra Batari Durga terhadap Arjuna yang telah menikahi Batari Dresanala. Dewasrani merengek kepada ibunya supaya memisahkan perkawinan mereka. Durga pun menghadap kepada suaminya, yaitu Batara Guru, raja para dewa. Atas desakan Durga, Batara Guru pun memerintahkan agar Batara Brahma menceraikan Arjuna dan Dresanala. Keputusan ini ditentang oleh Batara Narada selaku penasihat Batara Guru. Ia pun mengundurkan diri dalam memilih membela Arjuna. Brahma yang telah kembali ke kahyangannya segera menyuruh Arjuna pulang ke alam dunia dengan alasan Dresanala hendak dijadikan Batara Guru sebagai penari di kahyangan utama. Arjuna pun menuruti tanpa curiga. Setelah Arjuna pergi, Brahma pun menghajar Dresanala untuk mengeluarkan janin yang dikandungnya secara paksa. Dresanala pun melahirkan sebelum waktunya. Durga dan Dewasrani datang menjemputnya. Sementara Brahma membuang cucunya sendiri yang baru lahir itu ke dalam kawah Candra di muka di Gunung Jamur Dipa. Narada diam-diam mengawasi semua kejadian tersebut. Ia pun membantu bayi Dresanala tersebut keluar dari kawah. Secara ajaib, bayi itu telah tumbuh menjadi seorang pemuda. Narada memberinya nama Wisanggeni yang bermakna racun api. Hal ini dikarenakan ia lahir akibat kemarahan Brahma, sang dewa penguasa api. Selain itu, api kawah Candra di muka bukannya membunuh, justru menghidupkan Wisanggeni. Atas petunjuk Narada, Wisanggeni pun membuat kekacauan di kahyangan. Tidak ada seorang pun yang mampu menangkap dan menaklukkannya, karena ia berada dalam perlindungan Sang Hyang Wenang, leluhur Batara Guru. Batara Guru dan Batara Brahma akhirnya bertobat dan mengakui salah. Narada akhirnya bersedia kembali bertugas di kahyangan. Wisanggeni kemudian datang ke kerajaan Amarta meminta kepada Arjuna supaya diakui sebagai anak. Semula Arjuna menolak karena tidak percaya begitu saja. terjadi perang tanding di mana
Wisanggeni dapat mengalahkan Arjuna dan para Pandawa lainnya. Setelah Wisanggeni menceritakan kejadian yang sebenarnya, Arjuna pun berangkat menuju kerajaan Tunggul Malaya, tempat tinggal Dewa Serani. Melalui pertempuran seru, ia berhasil merebut Dresanala kembali. Secara fisik, Wisanggeni digambarkan sebagai pemuda yang terkesan angkuh, namun hatinya baik dan suka menolong. Ia tidak tinggal di dunia bersama para Pandawa, melainkan berada di kahyangan Sang Hyang Wenang, leluhur para dewa. Dalam hal berbicara, Wisanggeni tidak pernah menggunakan bahasa krama atau bahasa Jawa halus kepada siapapun kecuali kepada Sang Hyang Wenang. Kesaktian Wisanggeni dikisahkan melebihi putra-putra Pandawa lainnya, misalnya Antareja, Gatotkaca, ataupun Abimanyu. Sepupunya yang setara kesaktiannya adalah Antasena saja. Namun bedanya, Antasena bersifat polos dan lugu, sedangkan Wisanggeni cerdik dan penuh bekal. Menjelang meletusnya perang Bharatayuddha, Wisanggeni dan Antasena naik ke kahyangan alang-alang Kumitir, meminta restu kepada Sang Hyang Wenang sebelum mereka bergabung di pihak Pandawa. Akan tetapi, Sang Hyang Wenang telah meramalkan pihak Pandawa justru akan mengalami kekalahan apabila Wisanggeni dan Antasena ikut bertempur. Setelah melalui beberapa pertimbangan, akhirnya Wisanggeni dan Antasena memutuskan untuk tidak kembali ke perkemahan Pandawa. Keduanya rela menjadi tumbal demi kemenangan para Pandawa. Mereka pun mengheningkan cipta. Beberapa waktu kemudian, keduanya pun mencapai moksa, musnah bersama jasad mereka. Kesimpulan dalam cerita ini yaitu, dalam ceritanya Wisanggeni adalah anak Arjuna dan Dewi Batari Dresanala. Konon kesaktiannya melebihi putra-putra Pandawa yang lain. Dia berani melawan para dewa yang sejak awal tidak menginginkannya lahir. Pemuda ini tidak kenal rasa takut untuk memperjuangkan apa yang diyakininya benar. Di akhir hidupnya, dia berkorban bagi negerinya, Amarta. Wisanggeni rela menjadi tumbal agar pihak Pandawa menang atas para Kurawa dalam perang Bharatayuddha. Sekian cerita dari cerita wayang Wisanggeni yang diperagakan dalam bentuk relief. Saya Dolet Relief mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktunya mendengarkan dan melihat video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, and share agar channel ini terus berkembang dan memberikan tutorial membuat relief dan bercerita relief wayang yang diperagakan di dalam relief. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
See you next time.